Tenang saudara-saudara, tenang. Siapa yang mengganggu jalannya pengadilan akan saya usir dari ruangan ini. Saudara saksi mata, Saya, Pak. di manakah mata saudara? Diambil orang, Pak. Diambil? Maksudnya dioperasi? Bukan, Pak. Diambil pakai sendok. Hah? Pakai sendok? Kenapa? Saya tidak tahu kenapa, Pak. Tapi katanya mau dibikin tengkleng. Dibikin tengkleng? Keterlaluan. Siapa yang bilang? Yang mengambil mata saya, Pak. Tentu saja, bego. Maksud saya, siapa yang mengambil mata saudara pakai sendok? Dia tidak bilang siapa namanya, Pak. Saudara tidak tanya. Tidak, Pak. Dengar baik-baik. Maksud saya, seperti apa rupa orang itu? Sebelum mata saudara diambil, mata saudara masih ada di tempatnya, Bang. Saya, Pak. Jadi, saudara melihat orangnya, kan? Saya, Pak. Coba ceritakan apa yang dilihat saudara sebelum mata saudara dicopeng. Ada beberapa orang, Pak. Berapa? Sepertinya 3, Pak. Seperti apa mereka? Saya tidak sempat meneliti, Pak. Habis, mata saya keburu diambil sih. Barangkali saudara masih ingat pakaian mereka. Yang jelas, mereka berseragam, Pak. Polisi. Sepertinya iya tentara. Apa polisi ya? Yang bisa jadi itu antara tentara atau polisi. Seragam tentara maksudnya. Bukan, Pak. Polisi? Bukan juga, Pak. Kan sih barangkali. Itu loh. Yang seperti di film-film, Pak. Mukanya ditutupi. Iya, Pak. Cuma kelihatan matanya saja. Ah, saya tahu. Ninja kan? Nah, itu. Ninja. Mereka yang mengambil mata saya dengan sendok. Saudara saksi mata? Saya, Pak. Ngomong-ngomong, kenapa saudara diam saja ketika mata saudara diambil dengan sendok? Mereka bertiga, Pak. Saudara kan bisa saja teriak-teriak. Atau mengambil barang apa saja yang di dekat saudara. Atau ngapain kek supaya tetangga bisa mendengar saudara. Rumah saudara juga di gang kumuh. Orang berbisik di sebelah rumah saja kedengeran. Tapi kenapa saudara diam saja? Habis terjadinya dalam mimpi sih, Pak. Harap tenang semuanya. Ini ruang pengadilan, bukan Sri Mulat.
Tadi saudara saksi mata mengatakannya kejadiannya terjadi di dalam mimpi. Apakah maksud saudara kejadiannya terlalu begitu cepat seperti di dalam mimpi? Bukan, Pak. Bukan seperti mimpi. Tapi memang terjadinya dalam mimpi. Itu sebabnya saya diam saja ketika mata saya mau dicongkel. Saudara serius? Jangan main-main ya. Nanti saudara akan mengucapkannya di bawah sumpah. Sungguh mati saya serius, Pak. Saya diam saja karena saya pikir toh terjadinya cuma dalam mimpi. Saya malah ketawa-ketawa waktu mereka bilang bikin tengkleng. Jadi, menurut saksi mata, segenap pengambilan mata itu hanya terjadi di dalam mimpi. Bukan hanya menurut saya, Pak. Tapi memang terjadinya di dalam mimpi. Saudara kan bisa saja gila. Loh, ini bisa dibuktikan, Pak. Banyak saksi mata yang tahu kalau sepanjang malam itu saya cuma tidur. Dan selama tidur, tidak ada orang yang mengganggu saya. Jadi, terjadinya pasti di dalam mimpi ya? Saya, Pak. Pas sudah bangun, mata saudara memang sudah tidak ada. Betul, Pak. Itu yang saya bingung. Kejadiannya di dalam mimpi, tapi waktu saya bangun kok kejadiannya betul-betul ya? Aneh. Saudara saksi mata? Saya, Pak. Apakah saudara masih bisa bersaksi? Saya siap, Pak. Itu sebabnya saya datang ke pengadilan ini lebih dulu, ketimbang ke dokter mata. Saudara masih ingat kejadian itu meskipun saudara sudah tidak bermata lagi kan? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana pembantaian itu terjadi? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana darah mengalir, orang-orang, dan mereka yang setengah mati ditusuk dengan pisau sampai mati? Saya, Pak. Ingatlah semua itu baik-baik. Meskipun banyak saksi mata, tidak ada satupun yang bersedia menjadi saksi di pengadilan kecuali saudara. Saya, Pak. Sekali lagi, apakah saudara masih bersedia menjadi saksi? Saya, Pak. Kenapa? Demi keadilan dan kebenaran, Pak. Sidang hari ini ditunda. Dilanjut besok untuk mendengar kesaksian dari saksi mata. Bayangkanlah betapa seseorang harus kehilangan kedua matanya demi keadilan dan kebenaran. Bukankah kita sebagai hamba hukum mestinya berkorban yang lebih besar lagi? Pak, sini. Bukan dia.